dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Ahsin. telah berbuat baik. Oke, saya mau konfirmasikan kepada para jamaah ya. Pertama, jadi tujuan hidup di dunia itu dunia apa akhirat? Kalau ayat tadi ya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Jadi Allah itu menyediakan akhirat untuk menjadi tujuan kamu saja. Jadi selama ini prakteknya di Indonesia, di dunia ini, akhirat itu tujuan apa dongeng aja. Tujuan mereka kan rata-rata dunia. Padahal mereka hidup di dunia. Maka menjadi masalah kemudian ketika ayat itu mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, bukan fit dunya. Anda rata-rata orang pesantren pasti nanti bedanya min sama fi. Kalau fi itu di dunia. Selama ini terjemahnya termasuk yang dibaca Mas Helmi tadi adalah dan jangan lupa nasibmu. Kamu lupakan bagianmu di dunia. Nah, di dunia. Padahal minat dunia, bukan fit dunia. Jadi itu sebenarnya ayat itu dinamis. Kamu sudah disediain Allah kayak kuda dikasih itu Mas, rumput di depannya itu ya. Itu akhirat. Terus kita berlari sebagai kuda itu. Nah, walatan sana sibaga minat dunia itu ketika kita berlari mengejar akhirat. Bukan jangan lupakan nasibmu di dunia. Nasib di dunia gampang, mudah sekali. Allah menjamin setiap makhluk melata di muka bumi rizkinya disiapkan oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi tidak masalah. Masuk kita tidak kerja, masuk kita punya kaki tidak bergerak, masuk punya tangan tidak bergerak, masuk punya otak tidak bergerak kan begitu. Jadi itu otomatis, nggak usah diapa-apain, nggak usah sekolah, nggak usah apapun. Kalau orang Madura itu sudah merupakan dharma atau bagian atau syariahnya umat manusia. Mesti bekerja, masuk enggak. Bayi kayal-kayal kok. Lahir aja dia nangis kok, teriak gitu. Jadi pasti manusia itu bekerja. Jadi tidak perlu diapa-apain, pasti bekerja. Kalau enggak dia ngilu-ngilu sendiri badannya Pak ya. Dan gitu. Jadi pasti bekerja. Maka bukan fit dunya, tapi minat dunya ilal. Kalau min kan ada ilahnya. Minat dunya walatan sibaka minat dunya, tapi tidak difirmankan dalam kurung ilal akhirah. Yang Allah sebelumnya mengatakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah itu ilahnya di situ. Jadi itu saran Allah, rekomendasi Allah yang bersifat sangat dinamis. Jadi bukan nasibmu di dunia gampang. Beliau juga secara perhitungan politik dan birokrasi tidak bisa jadi bupati, bisa jadi bupati kok, mudah kok. Tidak susah hidup di dunia ini asalkan Anda bergeraknya ke akhirat, betul enggak? Nah, jadi sekarang malam ini kita teguhkan bahwa kita ini sedang berjalan ke akhirat. Karena di akhirat itu kan kampung halaman kita yang asli. Ini sebelum saya masuk Madura ya. Kampung halaman asli kita karena Nabi Adam itu penduduk surga. Meskipun kemudian Allah bikin drama, bikin lakon. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi di belakang itu ada adegan-adegan lain. Ini mungkin Anda belum pernah dengar ya. Jadi buah khuldi yang dimakan oleh Nabi Adam itu adalah buah dari bumi. Disimpan di salah satu museum di surga. Dari mana Cak? Kitab kuningnya apa yang menyebut seperti itu? Sanadnya apa? Tanya langsung sama Allah, tanya langsung sama Nabi Adam, gitu aja. Ya, daripada Anda tidak percaya sama saya, mending langsung tanya Nabi Adam. Nah, kenapa kok dia ke bumi? Urusannya apa kok terus ke bumi? Karena Nabi Adam, karena bedanya bumi sama surga adalah di surga tidak ada residu, tidak ada sampah. Jadi semua makanan di surga, minuman di surga itu menjadi nutrisi dan gizi 100%, mendaur ulang. Kalau makanan di bumi kan ada daur ulang tapi ada yang jadi tai, betul enggak? Ada yang jadi sampah, betul enggak? Di surga enggak ada, jadi di surga tidak ada orang kentut, enggak ada orang kencing, enggak ada orang beol. Ya. Dari mana Cak tahunya? Tanya sendiri langsung, kok repot. Ya. Maka Nabi Adam mau tidak mau harus turun ke bumi karena surga tidak bisa untuk beol, untuk buang air besar. Kan di sana sistem nilainya berbeda, ekosofinya berbeda, ekologinya berbeda.
Maka kalau Anda harus beol, Anda harus ke bumi, karena bumi tempat beol. Jadi menteri aja beol terus gitu loh. Ya. Nah itu kan, itu aslinya kita itu di surga. Cuman karena kita makan buah dari bumi, maka kita terus disuruh ke bumi. Terus Anda bisa bayangkan, jadi Nabi Adam ketika turun ke bumi di antar malaikat Israel itu, dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan kebelet, BAB, betul enggak? Jadi ketika sampai di bumi kan langsung kan gitu kan kira-kira ya. Yaitu mungkin kurang sopan saya ngomong. Tapi yang Anda harus pahami adalah metabolismenya, ekosistemnya itu berbeda. Di surga loh, kalau surga ada jumleng, ada WC umum, ada toilet, ngapain kita repot-repot sampai selawatan, tirakat, sholat sampai bundas sininya, sampai ngiler, sampai ketiduran. Padahal surga sama dengan di bumi. Enggak, surga sangat wangi, segala sesuatunya sangat oke. Anda tidak perlu jual sate di sana, meskipun ada orang jual sate di surga. Bahkan sendalnya Nabi Idris alaihissalam itu yang nyimpen penjual sate di surga. Karena Nabi Idris kan ke surga, diantarkan para malaikat, terus ketika dia turun ke bumi sendalnya ditinggal tuh, supaya besok-besok jadi alasan boleh masuk surga lagi dalam rangka ngambil sendal gitu kan. Jadi Nabi Idris kira-kira memang yang nurunkan orang Madura yang nakal-nakal itu kan. Pinter sekali akalnya itu. Cerdas-cerdas, yang penuh fatonah di dalam sel-sel otaknya. Itu beneran Mas Jan. Madura harus punya peran 3 kali lipat daripada sekarang untuk Republik Indonesia masa depan. Harus. Untuk itu mulai malam ini benar-benar diteguhkan pembelajarannya, sinau barengnya, eksplorasinya, perenungannya, kontemplasinya, semua dipelajari. Dan harus rajin untuk itu, jangan menyia-nyiakan waktu. Oke, saya teruskan. Nah sekarang, karena kita ini penduduk seasli surga, kan ini kan kita harus mudik. Makanya mudik itu apa? Kembali ke kampung toh. Nah mudik yang sejati, yang sesungguhnya adalah kita mudik ke surga, betul enggak? Terus kemana lagi? Ya hanya surga yang cocok untuk kita gitu. Makanya mari kita bersolawat supaya kita tidak mengalami kesulitan untuk antri nanti, gitu kan? Karena kalau kita bersolawat berarti kita menghadirkan Rasulullah bersama kita, berarti Allah akan menjauhkan kita dari azab dan penolakan-penolakan, kan gitu. Itu sebabnya kita bersolawat. Karena Anda sama Pak Bupati sama saya, kalau modalnya cuma kita tok, masuk surga juga agak kurang pantas, nggak cukup loh. Maka kita harus bersama Rasulullah supaya diizinkan masuk surga. Nah, kalau kita sendiri apalah kita ini, gitu. Sholat ya capean, wiridan dikit itu sudah ngantuk, gitu. Selawatan juga kurang berkeringat dan seterusnya. Jadi kita itu kurang hebat lah untuk masuk surga. Maka kita butuh syafaat Rasulullah SAW. Jelas ya? Oke. Sekarang gini, dari judulnya Mas Edrik sama Mas Arief Budiman nanti saya mohon berpartisipasi semua ya. Itu kan ada, ini juga sangat bagus niatnya, konsepnya. Ada semacam apa etos mencipta, mengelola, menjadi. Mencipta itu creating, mengelola itu managing, kalau menjadi itu being, gitu ya. Nah, kalau di surat Al-Hasyr ayat berapa Mas Ilmi? Al-Hasyr ayat 2-3 yang terakhir. Ya. Langsung wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Ya. Jadi ada tahap-tahap manajemen Allah. Satu, Allah menciptakan. Kan? Kemudian Allah menata, memanage. Ya. Sebenarnya bari itu juga khaliq sama. Jadi ada kata yang sama dalam bahasa Arab. Itu sebenarnya dia harus kita pahami kita pahami titik koordinatnya. Jadi misalnya kalau Allah bilang aku akan menjadikan khalifah di bumi, Allah tidak bilang ini khalikun tapi ini ja'ilun. Ja'ilun, jadi kalau khalikun itu dari tidak ada menjadi ada. Kalau ja'ilun itu dari ada difungsikan sebagai sesuatu. Kalau bari'un itu padi menjadi beras, beras menjadi
nasi, ya itu ya. Jadi maka saya memahaminya Khalik Barik Musawi itu adalah Allah menciptakan, Allah menata, memberikan konstelasi atau ruang atau framingnya, kemudian Allah memperindahnya. Karena yang ketiga adalah musawwir. Lahul asmaul husna yusabbihu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Saya tidak mengatakan ini salah Mas Edrik, enggak salah, ini benar juga. Karena kita membutuhkan mekanisme yang mungkin berbeda berdasarkan posisi kemanusiaan kita gitu ya. Tapi sebenarnya kan sama anunya. Urutannya sama bahwa kita ini harus kreatif. Kreatif itu enggak angel-angel. Ya kreatif ya padi tadi itu Mas. Yang bikin padi siapa? Apa Anda nyuruh Allah bikin beras? Apa Anda nyuruh Allah masak nasi? Enggak tahu? Kita kerja sama Allah, sama dengan Allah. Sama dengan Pak Bupati, sama Allah diperintah untuk lahir di Madura. Di Sumber Anyar. Itu syariat, itu sunnah, bahkan syariat kalau saya. Jadi syariat itu ada yang syariat mahdhah, bentuk-bentuk penyembahan dan kepatuhan kita kepada Allah. Ada syariat hayatiyah, syariat kehidupan ini sendiri, bahwa Anda itu sama Allah ditentukan untuk menjadi orang Madura, lahir di Pulau Madura. Itu tidak bisa dibantah. Itulah Islam. Anda kan tidak bisa milih. Bahkan juga kenapa Anda menangis waktu bayi, waktu lahir? Karena Anda ngelirik bapak Anda, loh kok elek gitu kan. Terus nangis, weh gitu kan, kira-kira gitu ya. Sama anak saya juga nangis semua karena ngelihat saya, loh kok bapakku koyok ngono kan gitu kan. Ya itu guyon Mas ya, ojo serius terus saya dibully ya ndak, guyon aja. Gitu kan. Aku gak cocoknya ibu kalau bapakku gitu kan. Ndak seimbang belas ibuku ayune ngene, bapakku ngeteseh ngene ya apa gitu. Maaf saya pakai bahasa Surabaya. Jadi wallahul khaliqul. Nanti kita elaborasi semua, tapi saya kira ada unsur-unsur yang coba kita teguhkan Mas Edrik, Pak Bupati. Saya tanya, saya mulainya dari yang gampang saja. Saya tidak mau pidato besar seperti Bung Karno, tidak mau kasih teori seperti Einstein atau siapa yang Inggris yang almarhum barusan, Stephen Hawking ya. Saya tidak mau ngomong seperti Obama, enggak. Gampang aja. Kalau Anda bikin sate Madura itu maksudnya daging apa? Ayam, kambing, sapi enggak? Kerbau, kuda, anjing. Coba di Jogja ada Mas sate anjing, namanya apa? Sengsu, sengasu. Ada di Jogja. Ada sate kuda, ada di Jogja sampai sekarang ada sate kuda. Tapi kan di Madura nggak menyate kuda kan gitu kan? Kuda kan nggak disate. Nah jadi sekarang kalau Anda mau jualan sate, yang Anda cari sapi apa kambing? Kalau Anda mau jual sate Madura, yang Anda cari itu kambing, ayam, ataukah sapi, kerbau? Ayam dan kambing toh? Kan gitu kan? Nah kalau Anda salah mau jual sate kok beli sapi banyak-banyak, kan nggak jadi jualan Anda, kan nggak sukses. Kata Mas Edrik kan, mencipta, mengelola, menjadi itulah sukses. Kan nggak sukses Anda. Nah sekarang sukses itu ditentukan oleh cara bekerjanya, oleh tujuannya yang tepat, oleh subjeknya. Nah orang Madura ini subjek tertentu yang bukan orang Jawa, yang bukan orang Bugis gitu ya, bukan orang Hadramaut. Meskipun di dalam nasab yang panjang itu campur aduk tidak karu-karuan. Ya, mungkin kita ini turunannya anaknya Nabi Nuh yang namanya Jafet. Ya, Jafet. Ya, mungkin yang dulu memang disuruh ke timur dari Turki ke timur sini. Dan kalau di Jawa kan ada 18. Tadi kan beliau menyebut Mbah Buyut. Saya kagum juga. Di sini Mbah Buyut juga tuh. Oke, ada berapa yang dikenal oleh bangsa Madura? Bapak, Mbah, Buyut. Tolong Mas. Saya ingin belajar kalau di Madura berapa generasi yang diingat. Betul. Bapak, Kai, Juju,
Grebek. Tahun ini. Ini saya kan bersama Pak Joko Kamto ini sedang main drama Melungsungi yang di situ menyebut 18 generasi di dalam kebudayaan Jawa yang diingat. Jadi orang Jawa itu punya kakek ke-18. Dan saya yakin Madura sebenarnya punya, cuman agak lupa-lupa dan kurang perhatian itu ya. Nyun sewu Pak Joko. Ya dimulai dari bapak, bapaknya bapak atau orang tuanya bapak, kakek dua ya. Kakek, kemudian bapaknya kakek buyut, kemudian canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, kemudian gerupak sente, itu ke-8. Yang ke-9, debok bosok, galih asem, kemudian gerupak sente, kemudian giyeng, cendeng, giyeng, cumpleng, ampleng. Kemudian yang ke-16, menyaman, ke-17, menyo-menyo, dan leluhur yang ke-18 adalah trah tumerah. Kalau Anda punya fatona, kita itu punya kesadaran 18 generasi itu kan berarti ilmu kita luar biasa, berarti proyeksi-proyeksi ke kanan kiri, ke atas ke bawah itu kan luar biasa. Jadi kita yang paling futurologis dari bangsa di dunia itu yang punya 18 itu. Jadi besok-besok Rusia, Amerika, Cina, jangan sombong. Suatu hari Indonesia, apalagi didukung oleh orang Madura, akan menjadi superpower dunia. Kita akan menjadi pusat kemakmuran dunia. Itu tidak hanya karena karya ingatan kesejarahan yang Bung Karno mengatakan jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah itu ya. Tapi karena memang ada argumentasi dari langit, Pak Bupati. Jadi Rasulullah itu lahir di abad berapa hidupnya? 67 ya? 67. 672 lahirnya, gitu ya. Ketika Rasulullah lahir dan hidup itu di sini di Pulau Jawa dibikin oleh menyo-menyo tadi, giyeng-giyeng tadi itu, candi yang namanya Borobudur. Borobudur itu menggambarkan lapisan-lapisan rohani dan jasmaninya manusia dari arupa datu di bawah Borobudur yang tidak kelihatan kalau Anda ke sana, sampai ada lapisan-lapisan. Terus di puncaknya itu ada stupa besar dan di atas stupa itu ada catra. Catra itu antena, ya kayak antena Anda sekarang. Antena yang sangat besar dan tinggi. Antena itu orang dulu di Borobudur itu tawaf tapi ke kanan. Jadi orang ke Borobudur itu untuk berkeliling ke searah jarum jam. Ya. Kalau Anda belajar fisika, Anda tahu bahwa kumparan ke kanan itu adalah kumparan untuk menyerap energi. Ya. Menyerap, jadi rezeki dari langit, dari alam semesta, dari galaksi-galaksi diserap oleh bumi dengan catra yang kayak Anda sepeda zaman dulu tuh yang pakai lampu, yang pakai apa itu di bannya muter itu loh. Ya, dinamo. Ya. Jadi memang Indonesia itu menurut pengetahuan mbah-mbah kita dulu memang merupakan bangsa dan tanah air yang diamanati Tuhan untuk memimpin kesejahteraan dunia. Jadi kita yang akan bersedekah kepada semua manusia di dunia. Kita paling kaya, itu jelas. Kita paling kaya tanahnya, kandungan tanahnya, tanamannya, rempah-rempahnya, sampai mereka jajah ke sini kan karena rempah-rempah. Jadi kita itu betul-betul sama Allah itu dikasih hidayah dan maunah dan karomahnya luar biasa. Terus itu kalau politiknya, kepemimpinan kebangsaannya itu diilhami dan mau belajar dari situ, maka Indonesia betul-betul akan menjadi superpower dunia. Masuk superpower kok Rusia. Rusia itu terbesi kan duwe, Mas. Wit ciplukan lho kan duwe. Enggak punya, asem enggak punya, Pak. Kangkung itu enggak punya. Apalagi Arab Saudi. Makanya
prajuritnya Nabi Musa itu protes kepada Nabi Musa karena dia bosan kepada makanan kurma. Terus bilang sama Nabi Musa, mau minta kepada Allahmu supaya di tanah kita di Mesir ini bisa tumbuh bayam, kangkung, kacang adas, dan sayur-sayuran. Itu ada di Quran. Hel, anora, basoliha wa adasiha. Pokoknya ada 4 jenis tanaman yang hanya ada di Indonesia. Di Mesir nggak mungkin ada, di Arab nggak mungkin ada, di Timur Tengah nggak ada. Tapi disebut di Al-Quran karena tampaknya prajurit Nabi Musa itu asal-usulnya dari Pulau Jawa dan Madura. Loh, kalau enggak gimana caranya? Kok mereka tahu bayam? Kok mereka tahu kacang adas? Kok mereka tahu sayur-sayuran? Di sana enggak ada sayur-sayuran. Enggak ada. Tapi prajurit Nabi Musa menagih itu kepada Nabi Musa agar mohon kepada Allah. Dan itu disebut di Al-Quran Al-Baqarah apa itu? Coba search kacang adas nanti ada. Ini serius. Nah, kemudian Allah menumpahkan air berkah dari langit dengan menyuruh malaikat Jibril dan 1000 malaikat yang lain membawa ember sangat besar untuk supaya air dari langit itu ditumpahkan ke bumi, dan ketika Jibril dan 1000 malaikat itu sampai ke bumi pas di atas tanah air Republik Indonesia, sehingga dituangkan air berkah itu sampai akhirnya seluruh tanah air ini 2/3 adalah lautan. Itu dulu yang menumpahkan Jibril. Kalau tidak pertanyaan, tanya langsung kepada malaikat Jibril. Itu aja, ya. Istikharah kalau minimum itu. Tapi tanya langsung, makanya sapalah malaikat Jibril. Assalamualaikum ya malaikatillah Jibril alaihissalam, ya. Saya mau tanya, apa benar yang diomongkan oleh Mbah Nun bahwa dulu panjenengan bahwa 1000 malaikat menuangkan air berkah ke Republik Indonesia. Makanya sampai sekarang yang berkuasa kan Menteri Kemaritiman. Ini ekstra ya. Ini iseng tapi serius. Oke. Jadi teman-teman sekalian itu serius. Nah, nanti manusia kan harus bersyukur kepada Allah. Harus kan inna lillahi wa inna ilaihi. Sebelumnya inna lillahi dari kita menyerap dengan itu tadi yang muter ke kanan itu namanya pradaksina. Itu menyerap energi dan rezeki dari langit, dari alam semesta, dari galaksi-galaksi yang jumlahnya ada 37. Yang NASA hanya tahu 4 galaksi. Kita sudah tahu 37 dengan namanya sekalian. Tapi orang Indonesia tidak bangga karena juga orang Indonesia juga nggak tahu ada berapa galaksi, masalahnya kan itu. Termasuk menteri-menterinya. Ya. Kalau ada 37 yang kita sudah tahu namanya sejak berapa abad yang lalu. Dan NASA nanti akan datang ke Jogja untuk tanya itu. Tunggu saatnya. Dan saya terima di Katipiro. Kan ada Allah hidup itu kan innalillahi wa inna ilaihi. Kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada, kan begitu kan? Memang hidup itu jadi innalillahi itu bukan kalimat untuk orang mati, kalimat untuk orang hidup. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada, kan gitu. Nah, selama ini kita susahnya makainya untuk orang mati doang, kan gitu. Jadi kita tuh mengalami penyempitan yang luar biasa. Nanti itu semua rezeki dari Allah itu kan harus kita kembalikan kepada yang maha punya, yang maha empunya, dengan cara berputar sebaliknya ke kiri. Kita pergi ke Mekah, ke Ka'bah, terus berputar ke kiri itu dalam rangka mengembalikan semua yang kita terima dari Allah kepada Allah kembalikan. Itu tenanan, itu benar, itu kalau nggak percaya. Jadi kalau Anda ke Mekah, jangan cari rezeki dunia, jangan cari pangkat, jangan cari kenaikan gaji dan seterusnya. Kita ke Mekah itu untuk secara total mempersembahkan kembali semua yang pernah kita nikmati kepada Allah. Dan jangan khawatir, Allah itu aneh. Anda sudah serahkan, nanti Anda balik Indonesia malah dikasih lebih banyak lagi. Allah ya. Memang Allah itu gitu, lucu. Kita disuruh total pasrah, setelah itu baru kita dikasih lebih banyak setelah totalitas kita itu, gitu loh. Memang gitu. Jadi nggak boleh eman-eman, sama tauhid. Akidah beneran, sholat, sujud beneran, bener sujud. Dan jangan cemaskan dunia, jangan cemaskan apapun, jangan khawatir. Allah maha besar, maha Rahman Rahim. Gitu ya. Sampai Pak Bupati saya kan sering dagel di Pulau Jawa sana. Hanya orang Madura yang berani nagih ke Allah. Jadi ada nelayan Madura.
cari ikan sampai maghrib tidak dapat. Terus dia menengadah, ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, katanya engkau Rahman Rahim. Mana buktinya? Masa tidak bisa logat Madura aja, mana buktinya ya Allah? Katanya Rahman Rahim sampean. Mana ikannya nggak ada sama sekali. Saya cuma minta 5. 1 untuk saya, 1 untuk saya, 3 untuk anak saya. Cuma 5. Mana Rahman Rahimnya? Gitu kan. Terus Allah kok ditagih, kasih sama Allah. Langsung ada ikan beribu beratus-ratus masuk perahunya, buk sampai perahunya hampir tenggelam, terus diseret ke pantai. Begitu sampai di pantai, terus dia pas noleh itu ada kepulan asap. Terus dia, oh itu kayaknya di desa saya itu. Loh kok kayak rumah saya itu. Ketika dia curiga bahwa rumahnya yang terbakar, ada orang datang, Cak itu rumah sampean yang terbakar. Bener. Terus dia merasa bersalah. Mungkin karena saya tadi nagih-nagih Allah gitu ya. Terus tapi orang Madura mana mau bersalah. Gitu? Dia tetap pertahankan argumentasinya, terus dia masukin, ya Allah, kenapa masalah di laut dibawa-bawa ke darat? Dan itu hanya orang Madura yang berani seperti itu. Oke. Ya enggak, pasti tidak seperti itu, tapi itulah cintaku kepada kalian semua, kepada Madura gitu ya. Dan saya sangat menikmati, dan jangan lupa, jangan dipikir saya ngarang-ngarang cerita Madura. Saya itu disuplai oleh orang Madura sendiri, terutama oleh Pak Zawawi Imron. Kalau ketemu saya mesti nambahin cerita Madura yang enggak itu. Termasuk Pak Habibie, gini-gini itu. Pak Habibie kunjungan waktu dari presiden ke sini. Terus di sebuah pesantren, santri sedang menaikkan bendera, tapi tinggi banget. Habibie ketakutan, dia kan pendek. Dan takut harus santri naik sampai gini-gini toh tiangnya itu. Kau turun kau. Kenapa kau naik sana? Loh, mau masang bendera Pak Habibie. Kau tidak perlu naik. Tiangnya direbahkan, terus kamu pasang, terus baru diberdirikan lagi. Kan mudah, kata Habibie. Itu bukan tingginya, itu namanya panjangnya Pak. Kalau direbahkan terus dipasang kan itu panjangnya bukan tingginya, padahal kan kita mau mengerek ke ketinggian. Terus Habibie bilang, sama aja, asal bendanya sama, tinggi sama panjang sama aja. Ya enggak sama, kata santri, enggak sama. Apa boleh saya bilang Pak Habibie panjang badannya? Itu kan orang mati Pak Habibie. Madura kok dibantah, kalah. Kalau Anda itu ikan, jangan bercita-cita untuk ikut lomba terbang. Kalau Anda itu burung, ngapain kok Anda repot-repot belajar berenang? Burung kok.